Desa Diampuhu, Kabupaten Bandung, yang kami hormati Mas Wakil Wali Kota Cilegon, yang terhormat juga para pejabat eselon 2 dan 3 dari pemerintah Kota Cilegon, dan juga saya hormati Kang Ican dari PWI, Pak Haji Saiful Bahari juga, dan juga saya hormati Ketua Organisasi Mahasiswaan Sekota Cilegon, baik dari GMC, dari Jemaah Al-Khairiyah, dari HMI, dari PMII, dari Forum BEM Kota Cilegon, dari Inspira dan GMNI, dan juga teman-teman media yang telah hadir membersamai pada agenda sore hari. Sudah kita data, dan itu kita optimalkan dengan Dindik juga sudah kita optimalkan, kita fokuskan supaya segala bentuk kebutuhan, contoh misalkan nggak konsen juga, akhirnya nggak optimal juga dalam rangka menempuh pendidikan. Jadi yang menjadi prasarana itu kita ingin optimalkan, kita ingin selesaikan juga agar adik-adik kita, anak kita juga bisa layak lah dalam rangka, ya kan, pemerintah yang bayar. Jadi kan tinggal potong doang, daripada BPRS itu ngambilin kredit di swasta yang pada kutip nggak jelas bayarnya. Nah, makanya juga nanti ke depan P3K, mungkin ASN-nya juga, ataupun mungkin RT RW-nya juga. Ke depan tuh SK RT RW aku tuh di BPRS bisa kita gadaikan agar dalam rangka peningkatan ekonomi juga. Dan RT RW-nya kan untuk ya, itu saja mungkin. Mohon maaf. Itu vegetasi dan ruang terbuka hijau RTH yang ada di Kota Cilegon hanya sanggup menampung 395,328 ton emisi per tahunnya. Di situ ada selisih hanya mencapai 4,68 ton emisi per tahun. Kita bisa dilihat juga bagaimana hutan kota di Kota Cilegon ada 2 titik berubah, lahannya berubah menjadi kantor Pemda, dan itu 2,1 hektar. Itu terbukti itu Kanda di situ. Lalu saya ingin menyampaikan juga tadi, ya saya untuk apresiasi lah, rekan-rekan mahasiswa diajak untuk sidang tambang, tapi belum ada outputnya nih, hasil sidang tambang ini siapakah tersangkanya, ada kesalahan administrasi apa, dan bahkan Ombudsman RI berstatement ada backing di balik tambang ilegal tersebut. Dan saya berharap kepada pemerintah daerah Kota Cilegon khususnya jangan takut untuk menindak tambang-tambang ilegal, karena kami sebagai kaum muda akan siap membela. Dan yang kedua, bencana banjir kemarin itu juga menjadi salah satu kegagalan daripada pemerintah daerah, dan terbukti pemerintah daerah pun dibantu oleh Satgas Banjir. Dan mohon maaf sebelumnya Kanda Wali Kota, saya kurang. Dan kita sudah mengkomunikasikan terhadap model-model usahanya itu penampungan seperti itu harus ada pengolahan limbah B3-nya. Nah, memang di Papua itu belum ada, karena memang dia nggak ngolah limbah B3, dia hanya nampung, tapi itu dalam rangka persyarat. Nah, itu sudah tahapan, tapi tetap kita berproses terus. LH juga udah mengkomunikasikan itu semua. Nah, apalagi ini kan misalnya masyarakat. Ya. Bisa dikatakan apa ya, sejelasnya PT Kopap dengan kehadiran dengan polisi yang memang pakai hukum gitu Pak, sedangkan kami tidak terjamin keamanan dan berarti kan otomatisnya kita kritisi adalah bagaimana sistematis N3 gitu Pak. Mereka tidak hanya menyampaikan aspirasi pada data itu kita pakai, kita kolaborasikan dengan teman-teman yang mungkin belum tersentuh. Itu sih. Kiranya apa Pak PR yang Ya tadi umum ya, tadi disampaikan perihal. Ya, ini kan apa ya, kamu lihat setahun nggak ngerasa ya, setahun dari apa dulu, lo pulang ngelantik atau apa repot atau gimana? Masih kurang 2 bulan, 2 minggu. Banyak banget. Biasanya nggak sebanyak ini. Setahun bro. Setahun ya, setahun ya. Ya, tapi makasih teman-teman media sudah hadir, sudah PCM, supaya optimal ataupun juga penggunaan
PDAM ke depan supaya lebih maksimal lagi. BPRS juga, BPRS kan sekarang ini kan dalam rangka pemulihan. Nah, yang penting kalau sekarang hari ini kita nggak bicara profit, yang penting kita bicara sehat terlebih dahulu. Kita bersehat baru kita bicara profit. Langkah-langkah sudah ada ya, kayak BPRSCM itu karena rekomendasi dari OJK juga supaya kredit yang memang resiko minim resiko, seperti nanti juga ke depan kayak pinjaman-pinjamannya ASN gitu kan, yang dulu di BJB kita bisa tarik nanti ke BPRS, B3 apa segala macam. Honor RT RW pun kita akan dorong juga supaya nanti RT RW yang punya UMKM itu SK-nya itu bisa dijaminkan ke BPRS gitu kan, agar satu Pak RT Pak RW itu bisa secara ekonomi juga meningkat gitu kan, dan juga BPRS juga hidup juga itu kan aman tuh karena gaji dari kita. Contoh-contoh kayak gitu. Jadi emang apa yang punya kita punya kewenangan, kita punya kebijakan, kita akan dorong. Mudah-mudahan juga kita bisa ada waktu ya berdiskusi teman-teman media. Insya Allah nanti ini kembali 13 Maret kita buka bersama ya, buka bersama bareng. Tapi hari ini intinya kita menjadikan peran ya, mereka peran dengar ya. Maka tadi juga diingetin sama Kak Wali jam berapa juga untuk masukan untuk memberikan pengingat sama tadi. Intinya banyak hal tadi yang dibicarakan, saya yakin masih banyak lagi kalau diskusi juga sampai sahur besok juga lebaran juga kelar. Tapi intinya ya seneng lah gitu. Saya justru bersyukur dengan kalau saya pribadi bersyukur bisa bermandat seperti ini. Ya, ini kan dapat ilmu dari kita. Bang Wali juga sangat pengen banget peran setahun nggak mau tumpengan, nggak mau macam-macam, tapi kita pengen dengerin apa sih kurangnya kita selama ini di mata masyarakat gitu ya. Ya mungkin juga ada perkara setelah ini kurang juga ya. Pengangguran sama kualitas sdm jadi sorotan juga. Ya, Solusi yang ditawarkan Pemkot. ya tadi juga ada mahasiswa DMI juga menyampaikan gitu ya. Ya bukan berarti nggak boleh orang dari luar kerja di sini.